Thomas Alva Edison sering dipuji karena telah menemukan sejumlah peralatan rumah tangga yang mungkin kita anggap biasa, tapi tak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, yang terutama adalah bola lampu. Dia memiliki lebih dari 1000 paten atas namanya. Beberapa dari penemuan-penemuan itu berdasarkan ide-idenya sendiri, tapi yang lebih sering, dia bekerja dari hasil temuan inovator atau penemu besar lainnya, seperti salah satunya adalah Nikola Tesla, dan dia mulai bermain-main atau mengotak-atiknya sampai temuan itu bisa dikomersilkan. Berikut ini adalah 10 perbuatan buruk Thomas Alva Edison terhadap Nikola Tesla. Menjelang akhir hidup Edison, dia mengatakan dia berharap dia bisa menghormati Tesla dan karyanya lebih dari sebelumnya. Sayang sekali pada saat itu kerusakan telah dilakukan. Tesla meninggal saat bangkrut dalam keadaan miskin dan kesepian, sementara Edison meninggal sangat kaya dan dengan ketenaran. Saat mereka bekerja bersama, Edison sering menyebut ide Tesla tidak praktis atau sering mengejeknya karena sebenarnya Edison tahu akan tersaingi oleh penemuan Tesla. Tampaknya Edison tahu bahwa dia punya pikiran muda brilian di bawah kuasanya saat Tesla datang ke Amerika untuk bekerja untuknya. Pada saat itu, dia telah memiliki beberapa paten untuk perangkat yang dioperasikan dengan memutar medan magnet. Tesla pernah mengkritik Edison dengan mengatakan dalam wawancara New York Times, dia mempunyai suatu penghinaan untuk pembelajaran buku dan pengetahuan matematika. Percaya dirinya sepenuhnya berasal dari naluri penemunya dan kebutuhan orang Amerika praktis. Sedangkan Tesla adalah seorang insinyur berapi-api yang tampaknya sama sekali terpesona dengan aspek teknis dari pekerjaannya. Dia memiliki memori fotografi, dia bisa menghafal seluruh buku, dan digunakan dalam kejeniusannya untuk mencari solusi sebuah masalah, atau memvisualisasikan skema rinci perangkat yang akan dia ciptakan. Edison bersikeras untuk mengembangkan atau mereplikasi penemuan dan paten dari perangkat yang memiliki beberapa kegunaan praktis, dan dia tidak benar-benar melakukan itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan murni, melainkan dia akan berusaha melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dia tidak hanya menyebut beberapa ide brilian Tesla tidak praktis atau mematikan potensi penemuan Tesla yang brilian. Dia benar-benar tidak menghargai pemikiran Tesla. Tesla yang bekerja hingga larut malam sampai kematiannya pada umur 86 tahun adalah seorang eksentrik dan sering terobsesi karyanya. Sementara Edison adalah seorang yang lebih terlibat dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, dia punya istri berusia 16 tahun dan juga dia tidak menganggap kata-kata Tesla dengan serius. Fluoroskop adalah sebuah perangkat untuk menghasilkan gambar sinar X, adalah sesuatu yang telah dikerjakan sebelum Edison berkecimpung di dalamnya. Dalam proses tersebut, Edison berhasil membuat asistennya menderita terminal kanker, di mana lengannya harus diamputasi sebelum dia akhirnya meninggal, dan dia hampir membuat buta dirinya, tapi dia yakin patennya adalah berkat kerja kerasnya. Edison tidak jadi membayar Tesla sebanyak $50.000 untuk memperbaiki motor DC miliknya, yang dikerjakan Tesla dengan sangat mudah. Dia berhasil mengubah sebuah perangkat yang tidak efisien menjadi sesuatu yang sangat efisien, yang dapat membuat Edison lebih menghemat uang. Dia sering mengatakan Tesla gagal memahami arti Amerika humor. Latar belakang Tesla sendiri adalah seorang imigran dari Serbia. Hal lainnya seperti dia gagal menyadari betapa pelitnya seorang Edison. Edison menawarkan untuk menaikkan gajinya dari $18 seminggu menjadi $25. Namun Tesla mengundurkan diri. Setelah itu dia akhirnya menggali parit sebelum memulai perusahaan sendiri dan menerima investasi untuk melakukan beberapa eksperimennya sendiri. Edison memiliki medali yang dinamakan atas namanya, yang seharusnya penghormatan itu untuk Tesla. Medali Edison disajikan setiap tahun oleh media kelompok yang disebut Institute of Electrical Engineer. Ini adalah tamparan langsung di wajah dunia pengetahuan bahwa nama Edison yang diarak dijadikan penghargaan di suatu bidang, di mana bidang itu sama sekali bukan keahlian Edison. Sementara Tesla adalah contoh yang luar biasa bersinar dalam disiplin ilmu tersebut. Sebuah tamparan besar itu terjadi telak ketika Tesla dianugerahi medali tersebut di tahun 1916. Jika Edison tidak menganggap salah satu inovasi yang paling penting dari Tesla, yaitu teknologi berbasis gelombang radio, menjadi tidak bisa diterapkan kembali ke zaman Perang Dunia Pertama, ketika dia pertama kali mengajukan rencana, sehingga tak terhitung nyawa bisa diselamatkan karena memiliki keuntungan dengan bisa mendeteksi kapal selam musuh, dan tentu saja ide ini diaktualisasikan hingga 1 dekade kemudian.
Sederhananya, Edison dengan beberapa petarung mogul lain di pihaknya tidak ingin melihat teknologi arus listrik AC berhasil karena akan menjadi ancaman fisikal untuk kelangsungan hidup aliran DC yang telah dikembangkan Tesla sebelumnya di bawah kendali Edison. Pertempuran publik yang sengit terjadi antara Edison dengan perusahaan Westinghouse pihak Tesla. Edison berusaha menggunakan taktik menakut-nakuti untuk meyakinkan pihak aliran AC publik tidak aman. Untuk membuktikan ini, bahkan dia memiliki sejumlah hewan untuk disetrum listrik, termasuk gajah sirkus yang akan dihukum mati karena membunuh beberapa orang. Pada akhirnya, Tesla memenangkan perang arus listrik karena dia memang memiliki mekanisme daya yang lebih baik. Edison dikenal karena taktik intimidasinya, misalnya dia sering menyewa sekelompok preman untuk menghancurkan teknologi dan untuk memastikan dia mendapat bayaran dari patennya. Tetapi itu bisa jadi seburuk saat dia melakukan kampanye melawan Tesla. Dia melangkah lebih jauh untuk menciptakan kursi listrik, menggunakan listrik AC temuan Tesla untuk mengeksekusi mati. Acara hukuman mati menggunakan kursi listrik pertama kali tersebut menjadi sangat mengerikan dan berantakan. George Westinghouse, seperti dikutip media, mengatakan mereka akan melakukan lebih baik dengan menggunakan kapak. Jadi eksekusi pertama oleh kursi listrik terjadi hanya untuk membuktikan Tesla salah dan melestarikan saham keuangan Edison. Edison adalah orang kaya dan selalu menemukan cara baru untuk menjadi lebih kaya. Itu berarti bergegas membawa tambang minyak dan perangkat yang tidak orisinil temuannya ke kantor paten untuk mengamankan royaltinya. Sementara Tesla sebagian besar adalah satu orang teknologi synthesizer. Edison memiliki gedung yang penuh dengan insinyur brilian dan ilmuwan yang melakukan semua perintahnya. Sementara dia mengambil bagian terbesar dari pendapatan untuk dirinya sendiri. Tesla sendiri kebetulan pernah menjadi salah satu yang diperas pemikiran untuk hasil karyanya oleh Edison.